Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Tirsata Iras, Pendeta Jemaat di Gemim Sentrum Manado yang kembali akan membagikan kebenaran firman Tuhan melalui kitab pertama Korintus pasal 1 ayat 10 sampai 17 dengan tema solidaritas dalam pelayanan. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga tetap dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersukacita, dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau adalah firman yang hidup. Engkau senantiasa mengarahkan kami, menuntun kami, menguatkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Maka firman menjadi kekuatan rohani bagi kami dan sangat kami butuhkan. Karena itu Bapa, saat ini kami akan belajar firman-Mu. Kuduskanlah hati dan pikiran kami, baik kami yang memberitakan firman tetapi juga kami yang mendengarkan firman dimanapun berada. Kiranya diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan mau taruh perkataan-perkataan di mulut hamba-Mu ini, agar supaya hamba dapat memperkatakan itu melalui media sosial YouTube yang dapat menjangkau banyak orang, sehingga banyak orang juga akan percaya kepada Yesus dan hidup memuliakan Tuhan dalam ketaatan dan kesetiaan pada kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah bagi kami semua. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita membaca kitab pertama Korintus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-17 dalam tema perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasehatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Klu tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu, entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai warga negara Indonesia, kita bangga menjadi bagian dari negara tercinta Indonesia. Dan kita mengakui bahwa Indonesia ini sangat kaya. Bukan saja sumber daya alam, tapi juga sumber daya manusia. Indonesia ini sangat kaya. Indonesia dari Sabang sampai Merauke terdiri dari berbagai macam budaya, etnis, suku, golongan, ras, agama, bahasa. Namun saudara yang kekasih, sebagai warga negara Indonesia, kita dipersatukan melalui
semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Walaupun budaya berbeda, walaupun bahasa berbeda, walaupun agama berbeda, walaupun ras, etnis, suku, golongan berbeda, tapi tetap satu sebagai warga negara Indonesia. Karena itu Pancasila menjadi dasar negara kita. Sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Bahkan saudara, dengan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu sebagai semboyan nasionalisme, juga semboyan mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita jatuh. Artinya hanya dalam persatuan, maka kita akan mengalami sebagai satu bangsa yang kokoh, sebagai bangsa yang kuat melalui persatuan, melalui kebersamaan, bahkan melalui persaudaraan. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Indonesia kokoh, kuat karena bersatu. Maka demikian pun saudara, gereja akan kuat, akan kokoh dan tetap eksis dalam pelayanan ketika bersatu, ketika ada persatuan. Karena itu tema Warga Gemim minggu terakhir bulan Februari adalah solidaritas dalam pelayanan. Saudara yang kekasih, solidaritas dari kata solider yang artinya perasaan senasib, sifat satu rasa, perasaan bersatu. Maka penting sekali solidaritas ini dalam pelayanan. Bahwa dalam pelayanan harus ada satu rasa. Walaupun berbeda-beda latar belakang, berbeda-beda karakter, tetapi harus seia sekata, harus satu rasa, ada dalam kebersamaan supaya gereja tetap tumbuh, kuat, tetap ada dalam kedewasaan, bahkan tetap eksis dalam pelayanan. Itulah kebersamaan sebagai gereja Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, pembacaan di tanggal 27 Februari atau minggu keempat dalam kitab pertama Korintus. Nah, saudara yang kekasih, kitab Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus. Bahkan kalau kita membaca Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-18, dikatakan bahwa Rasul Paulus dia pernah tinggal 18 bulan di Korintus. Dia memberitakan Injil dan dia bertemu dengan Aquila dan Priscilla. Bahkan juga Rasul Paulus dia membaptis Krispus yang adalah kepala sinagoge, juga Gaius, dan membaptis juga Stefanus beserta dengan seisi rumahnya. Nah, dikatakan bahwa Korintus ini adalah ibu kota dari provinsi Akaya. Dan Korintus ini dibawa ke Kekaisaran Romawi. Kota Korintus ini adalah kota yang sangat besar. Bahkan kota Korintus menjadi kota sebagai pusat perdagangan, pusat perniagaan, pusat kebudayaan, bahkan juga pusat pendidikan. Penduduk yang ada di kota Korintus ini sangat majemuk, campuran dari orang-orang Romawi, orang-orang Yahudi, dan orang-orang Yunani. Bahkan Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, mereka itu kaya dalam perkataan tapi juga dalam pengetahuan. Nah, kalau kita membaca dalam kitab pertama Korintus pasal 1 ayatnya yang kedua, di situ dituliskan kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Jadi jemaat Kristen di Korintus, mereka dikuduskan dan dipanggil menjadi orang-orang kudus. Karena itu Rasul Paulus, dia sangat prihatin ketika mendengar dari keluarga Klu apa yang terjadi di kota Korintus, terutama bagi jemaat Kristen. Yaitu terjadi perselisihan, terjadi perpecahan di antara jemaat Kristen yang ada di kota Korintus. Di mana dikatakan bahwa masing-masing
mempertahankan kelompok mereka, sehingga mereka mengkelompokkan diri. Ada yang mengatakan kelompok Paulus, ada yang mengatakan kelompok atau golongan Apolos, ada juga yang mengatakan sebagai golongan Kefas, ada juga yang mengatakan sebagai golongan Kristus. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kalau kita melihat latar belakang dari kelompok-kelompok ini, maka dikatakan bahwa kelompok Rasul Paulus adalah mereka yang mengidolakan Paulus. Sebab Pauluslah yang mendirikan jemaat Korintus dan menjadi bapa rohani bagi jemaat Kristen yang ada di Korintus. Nah, mayoritas golongan Paulus ini, mereka adalah orang non-Yahudi yang terkesan dengan khotbah Paulus tentang kebebasan Kristiani. Kelompok ini memahami bahwa kebebasan Kristiani menjadi alasan untuk bertindak sesuka hati. Padahal mereka lupa bahwa mereka diselamatkan bukan supaya mereka merdeka untuk berbuat dosa, melainkan supaya merdeka untuk tidak berbuat dosa. Karena itu Rasul Paulus katakan keselamatan itu dikerjakan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Kemudian saudara yang kekasih, golongan yang kedua adalah yang menyebut diri mereka sebagai golongan Apolos. Nah, mayoritas dari kelompok Apolos ini adalah orang-orang yang memiliki intelektual yang tinggi dan menyukai filsafat. Injil dibumbui dengan pemikiran-pemikiran filsafat. Dan kelompok Apolos ini, mereka kagum akan kemampuan berkhotbah dan retorika dari Apolos. Apolos dianggap sebagai orang yang berperan penting dalam pertumbuhan jemaat Korintus karena dia yang mengajar dan membuat jemaat menjadi besar. Kemudian saudara yang kekasih, dikatakan lagi bahwa golongan Kefas, anggotanya adalah orang-orang Yahudi yang tetap patuh pada hukum Taurat. Mereka meremehkan karunia dan menganggap bahwa pemberitaan tentang salib adalah sebuah kebodohan. Dan yang terakhir saudara, golongan Kristus. Mereka ini adalah kumpulan orang-orang yang menganggap diri mereka lebih benar dari kelompok lain dan mengklaim bahwa mereka memiliki hubungan khusus dengan Kristus. Nah, itulah saudara-saudara kelompok-kelompok yang ada di kota Korintus. Masing-masing dengan keangkuhan mereka membela kelompok mereka yang paling benar, yang paling berpengaruh. Sehingga terjadilah pengkotakan iman, kepercayaan bagi orang Kristen yang ada di Korintus. Sehingga terjadi perpecahan, terjadi perselisihan di antara mereka. Dan itu yang disampaikan oleh keluarga Klu kepada Rasul Paulus. Nah, karena itu saudara, Paulus katakan, adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus dibaptis adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Ini pertanyaan retorika yang tidak perlu dijawab. Karena Kristus memang tidak terbagi-bagi. Mereka dibaptis bukan dalam nama Rasul Paulus. Bahkan juga mereka dibaptis dalam nama Yesus. Bahkan bukan Paulus yang disalibkan, tapi Yesus Kristus yang disalibkan. Dengan kata lain saudara, orang-orang Kristen yang ada di kota Korintus, mereka mengutamakan pemberita firman. Orang yang memberitakan firman. Dan mereka tidak mengutamakan berita firman yang disampaikan. Sekali lagi, mereka mengutamakan orang atau yang memberitakan firman. Bukan subjek, bukan berita yang disampaikan. Sehingga ini mengakibatkan perpecahan, perselisihan terjadi di kota Korintus. Nah saudara-saudara yang kekasih, oleh karena itu Rasul Paulus, dia dengan tegas mengatakan kepada jemaat di Korintus,
agar supaya mereka hidup seia sekata. Jangan ada perpecahan, tetapi sebaliknya supaya erat bersatu dan sehati sepikir. Sekali lagi, dalam rangka memediasi persoalan perpecahan yang terjadi di kota Korintus, maka dengan tegas Paulus katakan supaya jemaat hidup seia sekata, bukan dalam perpecahan. Jemaat harus hidup erat, bersatu, dan sehati sepikir. Karena dengan cara hidup yang demikian, maka Kristus dimuliakan. Dengan cara hidup yang demikian, maka jemaat akan kuat, kokoh, dan pelayanan itu akan terus berjalan dengan baik. Itulah nasihat Rasul Paulus agar supaya jemaat Korintus bersatu, tidak terkotak-kotak, tidak mengidolakan siapa yang memberitakan firman, tapi harus mengidolakan, mengutamakan subjek dari firman itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dari sini kita terus diingatkan bahwa pergumulan, tantangan dalam pekerjaan pelayanan gereja itu dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, dari generasi kepada generasi. Itulah gereja. Namun saudara yang kekasih, kita diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan bahwa walaupun tantangan, walaupun pergumulan, walaupun problem dalam pekerjaan pelayanan itu ada, tetapi ketika hidup dalam persatuan, ketika kita hidup dalam kebersamaan, maka semua tantangan itu bisa dihadapi, bisa diatasi, bisa dilewati, bahkan kita akan keluar sebagai pemenang. Karena itu sangat penting solidaritas dalam pekerjaan pelayanan gereja Tuhan. Artinya saudara, sebagai satu persekutuan gereja, kita mengakui bahwa di dalam gereja itu terdiri dari berbagai macam manusia, berbagai macam karakter, berbagai macam latar belakang, keinginan, bahkan segala sesuatu. Namun sebenarnya perbedaan-perbedaan yang ada itu merupakan kekayaan kasih karunia Tuhan. Sebab Tuhan menjadikan kita manusia itu berbeda-beda, dengan latar belakang, dengan talenta, dengan keinginan, dengan cita-cita yang berbeda. Tidak ada yang sama. Sebab anak kembar pun yang dikandung oleh seorang ibu dalam waktu yang bersamaan, dilahirkan di hari yang sama, pasti berbeda. Walaupun kadangkala orang katakan bahwa anak kembar ini bagaikan pinang dibelah dua, tidak ada bedanya, tapi tetap ada bedanya. Beda konsep hidup, keinginan, cita-cita, karakter, sikap, dan seterusnya. Tapi itulah kekayaan. Perbedaan itu adalah kekayaan. Maka demikian pun saudara, dalam kehidupan berjemaat sebagai gereja Tuhan, tentu ada perbedaan. Bahkan di Gemim, kelompok komunitas yang paling kecil itu adalah kolom. Terdiri dari 13 sampai 25 kepala keluarga. Saudara yang kekasih, katakanlah maksimal 25 kali 2. Itu berarti 50 orang, 50 karakter yang ada di dalamnya. Pasti berbeda keinginan, berbeda apa yang ada dalam pikiran dan hati. Tapi saudara, perbedaan itu harus disatukan. Bukan berarti bahwa perbedaan itu menjadi pemicu bagi kita untuk hidup dalam perpecahan. Tapi perbedaan itu harus dihargai. Karena itu memang penting dalam kehidupan jemaat, dalam kehidupan masyarakat juga. Saling menghargai, saling menghormati, saling mengakui kekurangan dan kelebihan masing-masing. Karena tidak sama semua orang, potensi yang kita miliki, karakter yang ada dalam diri kita, keinginan kita itu tidak sama. Itulah perbedaan, itulah kekayaan kasih karunia yang harus dihargai, dihormati, dan harus diakui. Nah, kalau demikian yang terjadi seperti Rasul Paulus katakan, seia sekata, bahkan juga erat bersatu, sehati sepikir, tidak ada perpecahan, maka kehidupan gereja kita,
kehidupan bermasyarakat juga pasti aman. Tidak ada hal-hal yang mengganggu kita karena kita mau jalan sama-sama, gandeng tangan sama-sama. Bersatu kita teguh, bercerai kita jatuh. Bahkan juga saudara, kebersamaan itu, persaudaraan itu sangat alkitabiah. Mazmur 133 mengingatkan kita bahwa alangkah indahnya apabila kita hidup bersekutu dengan rukun. Karena dalam kehidupan yang bersekutu dengan rukun, dalam persaudaraan yang erat, di sanalah ada berkat Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita mengalami hal yang demikian. Kalau torang baku-baku baik, kalau torang baku-baku sayang, kalau kita hidup dalam persaudaraan yang rukun, walaupun kita berbeda satu dengan yang lain, tapi dalam kehidupan yang rukun, yang bersatu, yang sehati, sepikir, yang seia, sekata, di sana ada berkat Tuhan. Berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat kegembiraan. Bahkan juga saudara, kalau orang baku baik bersekutu, kuat persekutuan kita, kuat gereja kita, kuat keluarga kita. Hanya dalam persekutuan, persaudaraan yang erat. Karena itu adalah potensi bagi kita. Nah, karena itu saudara yang kekasih, kita diingatkan sekali lagi penting solidaritas dalam pelayanan, kebersamaan, sifat satu rasa dalam pelayanan. Baik antara pelayan khusus dengan pelayan khusus, penatua dengan diaken, dengan guru agama, dengan pendeta, maupun pelsus pelayan khusus dengan jemaat, harus hidup bersatu. Jemaat dengan jemaat juga, anggota jemaat harus hidup dalam kebersamaan, persatuan, supaya gereja kita kuat dan kokoh. Persekutuan kita pasti diberkati oleh Tuhan. Sebab saudara, disadari bahwa ketika ada keretakan di antara pelayan khusus, keretakan di antara anggota jemaat, maka tidak nyaman persekutuan kita. Orang tidak akan menikmati kehadiran Tuhan. Sebab kalau demikian yang ada amarah, yang ada kedengkian, yang ada iri hati, yang ada kesombongan, ada akar pahit. Kalau kita tidak hidup dalam kebersamaan. Karena itu saudara, dalam pelayanan kita harus satu gerak bersama melayani Tuhan dengan sukacita, dengan semangat. Dan itu dimulai dari pemimpin sebagai pelayan khusus, penatua, diaken. Sekali lagi harus baku baik 5 tahun periode pelayanan. Bayangkan saudara, kalau penatua ke kanan, diaken ke kiri, jemaat jalan terus entah mau kemana. Tapi ketika penatua, diaken saling menghargai, saling menghormati, hidup dalam kebersamaan, apalagi mengayomi jemaat bertumbuh dalam kedewasaan iman, maka kolom itu, jemaat itu pasti punya power, punya kekuatan, dan eksis dalam pelayanan. Dan di sana akan mengalami berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Nah saudara yang kekasih, saya mau mengilustrasikan sama dengan sapu lidi, sapu lidi. Saudara, sapu lidi itu dia akan berfungsi dengan baik kalau dia diikat dengan kuat. Tapi kalau ikatannya tidak kuat, biar ini sapu lidi ini banyak, tapi tidak diikat dengan kuat, dia tidak akan berfungsi dengan baik. Maka demikian pun saudara, kehidupan jemaat kita, persekutuan kita. Kalau ikatan kita kuat, yaitu diikat dengan kasih Kristus, maka akan berfungsi dengan baik. Kita akan menjadi kuat. Gereja kita akan kokoh, tegak berdiri. Sehingga pekerjaan pelayanan pun akan berjalan dengan baik. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan, bukan manusia. Karena itu saudara yang kekasih, firman ini juga mau mengingatkan. Mari kita mengutamakan Kristus sebagai kepala gereja. Mari kita mengidolakan Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Kita semua adalah anggota tubuh Kristus. Kristus adalah kepala yang menuntun pekerjaan gereja Tuhan. Ketika kita salah mengidolakan, sama dengan jemaat Korintus. Mereka mengidolakan Paulus, mengidolakan Kefas, mengidolakan Kristus.
mengidolakan Apolos, maka terjadi perpecahan. Karena mereka mengidolakan bukan subjek, bukan inti dari berita firman, tapi orang yang memberitakan. Maka demikian pun hidup kita, kalau kita mengidolakan, mengutamakan Kristus di atas segala-galanya, maka tidak akan terjadi perpecahan. Karena kasih Kristus yang menjiwai kita, karena kuasa Roh Kudus yang menginspirasi kita untuk tetap hidup, bersekutu, bersatu, saling menghargai, bahkan saling menghormati. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, karena itu jangan salah mengidolakan. Ada sekarang ini saudara, anak-anak muda, mereka lebih mengidolakan artis-artis Korea melalui drakor drama Korea. Orang tua, kita bimbing anak-anak kita. Kita arahkan anak-anak kita agar supaya mereka jangan salah mengidolakan dalam hidup masa muda mereka. Kita arahkan mereka, idolakan Tuhan, andalkan Tuhan, utamakan Tuhan dalam kehidupan masa muda, dalam studi, dalam pergaulan, supaya mereka menikmati berkat Tuhan. Maka demikian pun rumah tangga Kristen yang mengidolakan Tuhan, mengutamakan Tuhan Yesus, bahkan menjadikan Yesus di atas segala-galanya, maka kehidupan keluarga itu diberkati. Itulah juga jemaat. Ketika kita senantiasa menempatkan Yesus sebagai kepala gereja yang menuntun pekerjaan pelayanan, maka kita percaya bahwa pekerjaan pelayanan kita pasti akan diberkati Tuhan. Kasih karunia, damai, sejahtera, sukacita, bahagia, itu yang kita nikmati. Sebab tujuan ketika kita hidup dan melakukan apa saja, ingin menikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Nah, karena itu juga saudara, kita mau diingatkan bahwa jangan mengandalkan kekuatan kita, agar supaya kita tidak menjadi angkuh dan sombong. Sebab Amsal 13 ayat 10 dikatakan, keangkuhan telah menimbulkan pertengkaran. Keangkuhan menimbulkan pertengkaran. Itu karena jemaat Korintus dalam keangkuhan mengidolakan siapa yang mereka suka, sehingga terjadi perpecahan atau pertengkaran. Maka demikian pun saudara, orang yang hidup menjadi angkuh, menjadi sombong, lupa diri, jadi arogan, maka endingnya adalah perpecahan, endingnya adalah perselisihan, endingnya adalah kaos, kekacauan. Tapi ketika kita mengidolakan, mengutamakan Kristus, maka yakin akan terjadi solidaritas dalam pekerjaan pelayanan gereja Tuhan. Dan Tuhan akan memampukan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan jemaat, untuk dapat mengayomi jemaat, memberi contoh yang baik agar supaya jemaat yang dipimpin pun, jemaat akan tumbuh mengenal Kristus, percaya Yesus dengan iman yang tidak tergoyahkan. Semoga Tuhan menolong kita semua, memberkati kita dalam pekerjaan pelayanan gereja Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib dan Engkau luar biasa. Engkau menghendaki kami untuk hidup dalam kebersamaan seia sekata, sehati sepikir, supaya kerja pelayanan berjalan dengan baik. Tuhan, tolong kami untuk dapat menerjemahkan kehendak firman-Mu dimanapun kami berada. Bapak Ibu Saudara-saudara yang mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui video ini terberkati, jadi berkat dalam pelayanan, dan pelayanan akan senantiasa dipersatukan oleh Tuhan, tetap eksis dan nama Tuhan tetap dimuliakan. Karena itu ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami, kerja pelayanan kami, Gereja Masehi Injili di Minahasa, bahkan setiap orang yang percaya kepada Yesus untuk terus mengalami berkat dan kasih karunia Tuhan. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas bermohon kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara terus mendukung YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, dan tekan tanda subscribe, like, juga berikanlah komentar-komentar yang membangun kehidupan spiritual kita, dan bagikanlah video ini
kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang dikenal, supaya firman bisa menjangkau mereka, bahkan juga nama Tuhan terus dipermuliakan. Tuhan memberkati.